Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noni Manampiring. Saya adalah dosen program studi biologi Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang biologi, khususnya bidang ilmu hewan. Pada saat ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran, yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen Kemendikbudristek gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi biologi FMIPA Unima, yaitu mata kuliah fisiologi hewan dengan menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah fisiologi hewan merupakan salah satu mata kuliah wajib di jurusan biologi yang berbobot 3 SKS dan biasanya diajarkan pada semester ganjil. Dan juga merupakan mata kuliah bersyarat di mana mahasiswa harus mengontrak atau harus lulus struktur perkembangan hewan 1. Penyampaian materi pembelajaran dilakukan secara blended learning, yaitu metode yang menggabungkan antara metode pembelajaran langsung atau sinkronus dan metode pembelajaran mandiri atau tidak langsung yang dapat dilakukan kapan saja atau asinkronus. Penyampaian materi pembelajaran saya lakukan dengan menggunakan bahan tayang PPT dengan penjelasan secara langsung dengan metode ceramah. Untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi saat pembelajaran berlangsung. Dan mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung jika ada pokok bahasan yang belum dipahami, agar mahasiswa dapat berpikir kritis dan mampu memberikan opini mereka seputar materi. Selanjutnya, mahasiswa melakukan studi kasus secara berkelompok, kemudian hasil diskusi dipresentasikan di kelas, sehingga interaksi yang dilakukan dalam pembelajaran ini berfokus pada mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan terkait prinsip dasar fisiologis pada tingkatan sel, terutama terkait pemerolehan energi dan transport material di dalam sel. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai prinsip dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk memecahkan kasus terkait proses fisiologis pada organ-organ dalam tubuh hewan, mencakup mekanisme pengantaran rangsang, kontraksi otot, kardiovaskuler, respirasi, osmoregulasi, pencernaan, termoregulasi, endokrin, reproduksi, dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menyajikan pemecahan kasus terkait dengan sistem fisiologis hewan, baik melalui literatur ilmiah maupun melalui kegiatan praktikum. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok maupun individu terkait dengan proses fisiologi hewan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah fisiologi hewan ini adalah mata kuliah ini membahas mengenai fungsi dari berbagai sistem dalam tubuh hewan, pembahasan mengenai masing-masing organ, serta hubungan satu sama lainnya dalam pengaturan integral sistem kehidupan hewan dimulai dari energi dan metabolisme seluler, fisiologi sistem-sistem tubuh hewan, hingga tingkah laku hewan, di mana yang menjadi sasaran atau target pencapaian kompetensi dari mahasiswa yaitu agar mereka dapat menguasai dan memahami konsep, fakta, dan aplikasi yang berhubungan dengan fisiologi hewan. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan saya akan melakukan perkenalan dan membangun hubungan yang baik dan keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian saya akan meningkatkan kemampuan diri dengan lebih fokus dan lebih banyak belajar dan membuka diri untuk berdiskusi. Selanjutnya di awal perkuliahan saya biasanya membahas kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, yaitu adanya kesepakatan antara dosen dan mahasiswa terkait presentasi kehadiran, keaktifan, dan sistem penilaian agar ada gambaran perkuliahan selama satu semester. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pengetahuan awal dari tiap mahasiswa terkait fisiologi hewan dengan beberapa pertanyaan baik ditanyakan secara langsung maupun secara tertulis.
Kemudian pada setiap awal pertemuan saya biasanya melakukan review materi pembelajaran sebelumnya untuk mengingat kembali materi pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya dalam perkuliahan ini juga saya menggunakan beberapa saluran komunikasi yaitu Zoom Meeting dan Google Meet untuk berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa dan menjelaskan materi pembelajaran serta untuk berdiskusi. Kemudian saya menggunakan Learning Management System atau LMS Unima yang bisa diakses oleh setiap mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, membuat dan membagikan bahan ajar baik dalam bentuk PDF, PPT, ataupun audio visual, serta sebagai forum diskusi dan tugas. Begitu juga dengan makalah, serta kuis di setiap pertemuan yang menggunakan LMS. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Quizizz untuk kuis pada beberapa pertemuan. Semua ini dilakukan agar mahasiswa lebih tertarik dan lebih termotivasi dalam mempelajari materi. Bentuk interaksi lain juga saya lakukan dengan menggunakan WhatsApp grup kelas, yaitu diskusi terkait kendala-kendala yang dialami mahasiswa dan digunakan juga untuk membagikan materi pembelajaran dan saat diskusi dibutuhkan. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali tatap muka, di mana pada pertemuan yang pertama pembahasan terkait ruang lingkup fisiologi hewan, pertemuan kedua energi dan metabolisme seluler, pertemuan ketiga transportasi material melalui membran biologi, pertemuan yang keempat sistem pengantaran rangsang, pertemuan kelima mekanisme kontraksi otot, yang keenam dan ketujuh pembahasan tentang sistem kardiovaskuler, ke-8 yaitu ujian tengah semester, kemudian pertemuan yang ke-9 pembahasan tentang sistem respirasi, ke-10 sistem osmoregulasi, ke-11 sistem pencernaan, ke-12 sistem termoregulasi, ke-13 sistem endokrin, ke-14 sistem reproduksi, ke-15 tingkah laku hewan, dan pertemuan yang ke-16 yaitu ujian akhir semester. Adapun rujukan pembelajaran yang digunakan dari textbook diantaranya ada yang merupakan rujukan utama dan ada yang merupakan rujukan tambahan. Di mana sebagai pustaka utama diantaranya ada pustaka dari Hill et al. Animal Physiology, kemudian ada dari Sherwood yaitu buku Animal Physiology, kemudian dari Campbell buku biologi, kemudian dari Mather dan Sylvia buku biologi, kemudian dari Eckert Animal Physiology, dan kemudian ada buku dari Agamenon yaitu Color Atlas of Physiology, dan beberapa sumber pendukung lainnya termasuk dari jurnal-jurnal ilmiah atau artikel ilmiah yang dipublikasikan dan juga media online untuk mencari topik-topik yang menarik sebagai bahan diskusi terkait fisiologi hewan. Selanjutnya pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, yaitu bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Asesmen ini dilakukan dengan objektif, adil, dan memenuhi prinsip keterbukaan. Di awal perkuliahan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu aktivitas partisipatif 40%, kemudian hasil proyek 20%, tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 20% dengan total bobot 100%. Skor akhir akan dikonversi ke dalam nilai akhir berdasarkan skala berikut ini, dimulai dari nilai A sampai E, di mana nilai A, B, C dinyatakan lulus, dan nilai D dan E dinyatakan tidak lulus. Kemudian nilai akhir ini akan diinput ke dalam sistem. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah fisiologi hewan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, baik, selamat pagi. Salam sehat semua. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa? Oke, baik. Jadi pada saat ini kita akan memulaikan materi kita pada saat ini dalam mata kuliah fisiologi hewan. Dan sebelum kita mulai materi, ada baiknya kelas kita akan kita buka dengan doa. Untuk itu, mohon satu orang memimpin kita dalam doa buka. Silakan. Silakan, Grace. Bagi teman-teman, sebelum pertanyaan akan baik nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Baik. Terima kasih Grace yang sudah membuka dengan doa. Baik, sebelum kita masuk materi, saya akan mengecek kehadiran dulu. Yang hadir mohon mengatakan hadir atau bisa mengangkat tangan. Aprilia, Grace. Oke, baik, sebelum kita masuk materi kita hari ini tentang sistem pencernaan pada hewan, kita akan mereview dulu materi kita pada pertemuan yang lalu. Nah, ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Silakan, 1-2 orang. Ya, silakan Aprilia. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang lingkungan osmotik hewan. Mungkin Aprilia boleh berdiri supaya teman-teman yang lain yang mungkin ada yang sudah lupa bisa melihat kembali materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, baik teman-teman, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang lingkungan osmotik hewan, di mana setiap hewan membutuhkan kondisi lingkungan yang baik hidup, misalnya ikan air laut yang akan bisa hidup pada air, yang tidak akan bisa hidup pada air tawar karena konsentrasi garam yang berbeda dengan lingkungan asalnya, bisa menyebabkan kematian pada ikan seperti pada raktikum air laut. Sekian. Oke, terima kasih Aprilia yang sudah menyampaikan beberapa materi kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Oke, angkatan kedua tadi Mala, silakan Mala. Baik, selanjutnya kita membahas materi minggu lalu adalah mekanisme pembentukan urin. Ada 3 tahap dalam pembentukan urin. Yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang ketiga augmentasi atau pengumpulan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kedua teman kita yang telah memaparkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu. Dan saat ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada hewan. Jadi kalau lalu kita mempelajari tentang osmoregulasi, saat ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada hewan. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat membedakan dan menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme kerja enzim dan hormon yang terlibat dalam sistem pencernaan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita pelajari saat ini. Nah, sebelum kita lanjut, Anjing ingin bertanya, apa itu pencernaan? Ada yang tahu apa itu pencernaan? Silakan, mungkin dari kelas. Silakan, Grace. Kalau pencernaan itu proses mencerna suatu makanan, di mana itu kan ada organ-organ yang di dalam itu yang memproses bagian pencernaan, ya, memproses itu makanan itu sehingga dari makanan itu memperoleh energi. Oke, betul sekali. Jadi kita mempelajari tentang pencernaan, yaitu bagaimana suatu proses, kita mempelajari mekanisme atau proses di mana makanan diubah menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh, seperti yang Grace sampaikan tadi. Dari makanan, apa yang kita makan, kemudian dicerna lewat pencernaan fisik, pencernaan kimiawi yang terjadi mulai dari mulut, kemudian makanan tersebut diolah, kemudian diproses menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, bagaimana prosesnya? Kita akan lihat proses yang terjadi pada beberapa hewan. Yang pertama, sebelum kita masuk di hewan-hewan vertebrata, kita singgung dulu beberapa contoh pada hewan invertebrata. Di antaranya yaitu misalnya pada hidra. Hidra memiliki rongga yang dinamakan dengan rongga gastrovaskular. Ini adalah gambar, kalau lihat di sini, ini gambaran rongga gastrovaskular. Ini gambar rongga gastrovaskularnya. Kemudian dia memiliki mulut juga sebagai organ pencernaannya, di mana mulut ini juga akan berfungsi sekaligus juga sebagai tempat masuknya makanan, dan juga tempat di sini di gastrovaskular sini tempat untuk proses pencernaan yang terjadi dan tempat pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan yang sudah dicerna. Kemudian selain hidra, kita ambil satu contoh lagi, misalnya pada ini hewan apa?
Cacing. Misalnya pada cacing. Pada cacing hanya berupa saluran dari mulut menuju ke anus. Ada jenis-jenis sistem pencernaan makanan. Kita mengetahui bahwa ada yang dinamakan dengan hewan ruminansia, ada pseudoruminansia, ada monogastrik, dan ada yang aviar. Apa sih itu ruminansia? Ruminansia adalah lambung dari sambung. Nah, kemudian apa yang membedakan antara hewan yang poligastrik dan hewan monogastrik? Silakan, ada yang bisa angkat tangan dan berdiri. Silakan lagi, Grace. Jadi teman-teman, untuk berbeda antara hewan poligastrik dan monogastrik itu lihat dari jumlah lambungnya. Kalau poligastrik itu dia memiliki banyak lambung, contohnya kayak sapi. Kalau dia monogastrik itu dia memiliki satu lambung, contohnya itu kayak hewan pada berbagi. Oke, terima kasih, Grace. Ada berapa bagian lambung pada ruminansia? Ada 4 bagian lambung pada ruminansia. Ada apa saja? Ada rumen, ada tipulum, omasum, dan apomasum. Sebentar, Enci akan minta satu orang mahasiswa untuk bisa menunjukkan jalur masuknya makanan mulai dari mulut sampai proses pencernaan sampai ke anus. Nanti ada salah satu dari kalian yang akan minta untuk menjelaskan ke depan nanti sebelum akhir perkuliahan. Oke, di sini ada organ-organ pada sistem pencernaan. Ada organ utama dan ada yang disebut dengan organ aksesoris. Di mana organ utama ini terdiri dari ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian ada organ aksesoris. Organ aksesoris ini contohnya yaitu lidah, gigi, kelenjar saliva, hati, dan pankreas. Nah, pada proses penyerapan makanan ini dia akan diserap oleh, di sini ada gambaran fili dari usus-usus halus. Oke, kita lanjut pada proses pencernaan makanan. Nah, secara umum proses pencernaan makanan itu terdiri dari, kita lihat di slide sini, kita lihat di slide. Ada yang dinamakan dengan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi atau enzimatik. Oke, sampai sini sebelum kita lanjut ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, iya silakan. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Sebelum kita pindah ke fisiologi saluran pencernaan pada avian. Ya, silakan. Berdiri. Ya baik, terima kasih. Jadi tadi Enci ada menjelaskan mengenai bakteri dalam sistem pencernaan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya peran bakteri ini dalam sistem pencernaan itu seperti apa? Apakah bakteri ini berperan sebagai bakteri baik atau bakteri jahat? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin menjawab, silakan. Mungkin dari mahasiswa yang menjawab pertanyaan tersebut, silakan angkat tangan dan menjawab. Menanggapi pertanyaan dari teman kalian. Saya Enci. Oke, silakan. Ya, izin menjawab. Jadi terima kasih untuk kesempatan. Jadi bakteri itu ada bakteri baik dan ada bakteri jahat. Nah, kalau untuk bakteri baik itu mungkin kita bisa lihat di salah satu produk makanan yang paling dekat dengan kita, misalnya yogurt. Itu ada bakteri Lactobacillus. Nah, itu salah satu contoh bakteri yang baik. Kalau untuk bakteri yang jahat, misalnya E. coli, mungkin teman-teman lihat tuh yang air comberan dan sebagainya, itu di situ banyak bakteri E. coli dan itu salah satu bakteri yang merugikan atau bakteri jahat. Mungkin hanya itu yang bisa jelaskan itu untuk pertanyaan dari Natalia. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya Elsie atas pertanyaan dari Natalia tadi. Enci juga ingin menanggapi sedikit tentang Escherichia coli. Tadi Elsie juga memberi contoh tadi saat menanggapi pertanyaan dari Natalia tadi, tentunya Escherichia coli. Tapi beberapa waktu yang lalu Enci sempat membaca jurnal. Ada jurnal dari ini ada sebuah studi yang dilakukan di Jepang dan diterbitkan oleh jurnal Inflammatory Bowel Disease yang mengemukakan bahwa Escherichia coli dapat bermanfaat justru untuk kesehatan.
Bakteri ini telah dilaporkan dapat mencegah dan mengobati kolitis atau peradangan pada usus besar. Ini ada beberapa contoh bakteri pada rumen, diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Misalnya bakteri pencerna selulosa. Di sini ada contoh-contohnya. Misalnya Ruminococcus albus. Ini juga akan membantu untuk mencerna selulosa. Baru kemudian ada bakteri hemiselulosa. Baik, sekarang kita masuk pada fisiologi saluran pencernaan ruminansia. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya ingin bertanya, Ya. terus waktu pagi kita ada kesempatan untuk ayam. Bagaimana proses pencernaan pada apes, khususnya ayam yang makan sekali dengan kerikil tadi? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Pertanyaan yang sangat bagus. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi karena ini kasus studi kasus yang terjadi pada teman kalian bahwa saat memberi makan pada ayam, ternyata ayam tersebut dia bukan hanya makan yang beras yang diberi makan atau jagung yang diberi makan, ternyata dia makan sekaligus dengan kerikilnya, dengan kerikil yang ada di situ. Ada yang ingin bisa menanggapi? Silakan. Silakan Nelsi. Bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Kerikil ini tidak akan diserap ke tubuhnya kalau memang teksturnya tidak bisa diserap, mungkin seperti itu. Kerikil yang tujuannya untuk bisa membantu memecah makanan yang dia makan, biji-bijian, supaya biji-bijian itu bisa kayak digiling begitu, digiling bersama dengan makanan supaya makanan tersebut menjadi lebih halus, biji-bijian itu menjadi lebih halus. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas pada saat ini. Silakan untuk membentuk kelompok yang sudah ada. Jadi untuk kelompok 1 akan mendiskusikan bagaimana kecukupan protein pada ruminansia. Yang kedua, kelompok 2 akan membahas mekanisme pengaturan rasa lapar dan rasa kenyang. Kemudian kelompok yang ketiga akan membahas kasus tentang bagaimana pencernaan pada hewan, misalnya pada ular yang makan makanan yang lebih besar dari tubuhnya. Memberikan protein. Kalau misalkan sapi kan, dan mungkin sapi cuma juga sih, bagaimana kalau sapi yang cuma dilepas ke lapangan itu mungkin di dalam rumput ini kan bukan hanya mengandung vitamin, tapi ada juga sasar lain. Cuman mungkin komponen utama atau satu yang lebih utama dari rumput ini itu vitamin, tapi pasti ada mengandung protein juga. Gimana mas dari itu? Oke, bagaimana kelas? Sudah selesai diskusi? Sudah. Oke, kalau sudah selesai diskusi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kasus yang sudah diberikan kepada kelompok kalian. Baik, jadi dari kelompok kami mengambil materi diskusi yaitu sapi sebagai penghasil protein hewani. Jadi bagaimana kecukupan kebutuhan protein pada sapi? Seperti sapi tidak begitu memerlukan kualitas protein yang bermutu tinggi karena di dalam rumen dan usus banyak terjadi aktivitas penguraian oleh mikroorganisme terkandung di dalamnya. Dan yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah untuk membangun kembali protein yang telah terurai. Terima kasih. Nukleus akurat dan hipotalamus paraventrikular. Nukleus akurat pada hipotalamus memiliki satu rangkaian neuron yang sensitif terhadap rasa lapar dan satu rangkaian neuron yang sensitif terhadap rasa kenyang. Sel-sel yang sensitif terhadap rasa lapar menerima input dari lintasan cita rasa. Input lain untuk sel yang sensitif rasa lapar datang dari aksonal melepaskan neurotransmitter ghirlin. Yang kedua, hipotalamus lateral. Sinyal yang keluar dari nukleus paraventrikular akan berpengaruh pada hipotalamus lateral. Hipotalamus lateral memiliki begitu banyak kelompok-kelompok neuron dan akson yang
Clearance sehingga diibaratkan sebagai stasiun kereta yang ramai. Hipotalamus lateral mengendalikan sekresi insulin, mengubah kuatnya respon terhadap cita rasa dan memfasilitasi asupan makanan dengan berbagai cara lain. Demikian presentasi kelompok kami. Dikembalikan kepada Encik dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Oke, baik. Demikian materi kita hari ini tentang sistem pencernaan pada hewan. Dan sebelum kita tutup kelas pada pagi hari ini, silakan mungkin 1-2 orang dari kelas, dari kalian, untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan yang mungkin bisa angkat tangan 1-2 orang. Siapa yang mau? Oke, silakan Grace. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pada sistem pencernaan makanan pada hewan itu ada beberapa organ yang mendukung proses sistem pencernaan itu. Yang pertama itu rongga mulut, kemudian esofagus, kemudian turun ke lambung, terus diserap oleh usus halus dan usus besar, kemudian dikeluarkan di bagian rektum dan anus. Dan juga ada jenis-jenis pencernaan, yaitu yang pertama pada hewan ruminansia atau poligastrik, itu contohnya bisa diambil pada sapi, terus monogastrik contohnya pada hewan babi, terus avian pada ayam, terus pseudoruminansia yaitu dapat diambil contohnya pada hewan kuda. Itu yang dapat saya simpulkan saat ini. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Grace. Oke, Elsie, silakan Elsie ke depan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan itu dibedakan menjadi 3, yaitu karnivora, hewan pemakan daging, omnivora, hewan pemakan segalanya, dan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Dan juga untuk mencerna makan itu ada 2, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Dan untuk secara kimiawi itu berlangsung di dalam lambung dan usus halus. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Dengan demikian, kedua orang teman kalian sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan ada tugas untuk kalian kerjakan, ada proyek yang akan kalian kerjakan. Dan ini dikumpulkan pada LMS paling lambat pada hari Rabu jam 12 malam. Yang menjadi tugas kalian atau proyek kalian akan mengkaji, jadi bisa dicatat silakan. Kalian akan mengkaji jurnal ilmiah. Jadi kalian mengkaji jurnal ilmiah terbaru yang membahas tentang sistem pencernaan makanan pada beberapa hewan, termasuk tadi yang sudah kalian sampaikan tadi, baik secara fisik, mekanis, kimiawi. Mungkin ada hal-hal baru yang bisa kalian temukan dari jurnal yang kalian baca dan kalian kaji itu. Oke, jelas? Oke, kalau sudah, itu tugas dikumpulkan via LMS paling lambat hari Rabu jam 12 malam. Kita akan akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Karena tadi kita sudah buka dengan doa, mohon 1 orang juga untuk menutup perkuliahan kita dengan doa. Baik, kita akan berdoa untuk menutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi pada hari Kamis minggu depan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih.